Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 12 September 2025 bersama Romo Antonius Rajabana, OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Jumat biasa pekan ke-23, gereja menawarkan kepada kita bacaan-bacaan terutama dari Injil, sebuah gagasan untuk direnungkan agar kita lebih mawas diri sebelum kita bisa membantu saudara-saudari kita. Bagaimana lebih lengkapnya, mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil menurut Lukas. Bab 6 ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk mawas diri, yaitu dengan melepas gambaran-gambaran, pikiran-pikiran yang menutupi mata batin, mata iman kita melihat dengan jernih. Jadi pertama-tama yang dianjurkan kepada kita adalah kita melatih diri terus-menerus agar bisa menyingkirkan halangan-halangan yang menghambat kita melihat kejernihan dalam diri Tuhan, dalam diri sesama, dalam diri ciptaan yang lain. Ketika kita sudah lebih jernih dalam memandang, maka kemudian kita bisa mengingatkan saudara kita yang belum bisa melihat dengan jernih seperti yang kita alami. Persoalannya adalah melihat dengan jernih ini membutuhkan sebuah keterbukaan, yaitu pertobatan untuk berani melepaskan pandangan-pandangan lama yang kita yakini kita genggam sebagai satu-satunya kebenaran. Melepaskan juga gagasan-gagasan yang hanya akan memperbesar ego kita. Lalu kita diminta terbuka, mengharapkan segala sesuatu, menerima segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sesudah kita bisa menerima dengan keterbukaan penuh, baru kemudian kita bisa membantu saudara-saudari kita untuk menuju kepada Tuhan. Jalannya adalah Tuhan sendiri, karena Tuhan mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Maka ukurannya adalah Tuhan. Bagaimana sikap Tuhan, bagaimana sabda Tuhan, bagaimana pilihan-pilihan, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Namun itu pun bisa menjadi sangat subjektif. Maka dibutuhkan sebuah penegasan bersama. Itulah yang disebut dengan communal discernment. Di sini ada dialog, di sini ada perjalanan diskusi untuk sampai pada sebuah
kejernihan, sampai pada kejelasan apa yang Tuhan kehendaki. Dan tugas kita adalah seperti Bunda Maria, mengatakan kepada Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Jika kita sudah mempunyai sikap dasar seperti ini dan mengalami sendiri perjumpaan kita kepada Tuhan dalam hidup yang nyata, maka kemudian kita bisa mengingatkan, mengajak saudara kita untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Itu pun dengan kesadaran bahwa kita akan berdiscernment bersama, mengadakan penegasan bersama. Kita tidak akan jatuh ke dalam lubang bersama-sama karena kita sudah melihat sekaligus dengan sadar kita menegaskannya bersama, bukan hanya seperti yang saya mau, yang saya mengerti. Disitulah dibutuhkan keterbukaan. Maka dalam perjalanan rohani, perjalanan iman, kita sebetulnya berjalan bukan antara instruktur dengan peserta, antara guru dengan murid, tetapi lebih perjalanan bersama, saling menemani. Dan dalam perjalanan itu kita menegaskan bersama mana arus jalan yang Tuhan kehendaki untuk hidup kita bersama dan hidup kita masing-masing. Di situ kita kemudian bisa mengarahkan hati kepada Tuhan dan tidak tergaburkan oleh pandangan-pandangan, oleh kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya terbatas dan egoistik, yang sebetulnya bisa disebut sebagai false belief. Ini yang seringkali menghambat. Kita yakini satu-satunya kebenaran, lalu kemudian karena itu menolak kebenaran-kebenaran yang lain, yang mungkin adalah kebenaran yang sama, tetapi dilihat dari perspektif yang berbeda. Nah, kalau dengan demikian, malah kemudian bisa menjadi orang buta menuntun orang buta. Maka memang lebih baik kita terus bertekun di dalam iman, bertekun dalam refleksi, bertekun dalam keheningan, supaya kita mengetahui bukan hanya dari pikiran, tetapi juga dari perwahyuan. Kita mengetahui juga dari mengalami, bukan sekedar mengerti menurut kognisi, karena itu terbatas. Tetapi sekali lagi ini kemudian menjadi sebuah perjalanan bersama, bukan sebuah pengajaran, tetapi sebuah pengalaman akan kehidupan yang dijalani bersama dengan perspektif yang lebih luas. Di situ akan ada bimbingan dari Tuhan dan kita bisa menemukan bimbingan itu yang mengarahkan kita kepada kebenaran. Tetap jalan kebenaran dan hidup kita adalah Kristus, bukan kita sendiri. Maka mari kita menjadi orang yang terbuka, melihat, bukan orang buta yang berusaha menuntun orang buta, tetapi orang yang sadar, orang yang terbuka, orang yang penuh kasih, lalu bersama dengan saudara-saudari kita berjalan bersama, menegaskan bersama mana yang benar, mana yang kiranya harus dihindari. Dengan cara demikian justru ada jaminan bahwa kita akan melangkah pada jalan yang memang berkenan kepada Tuhan. Bukan jatuh pada kesombongan, bukan jatuh kepada kesempitan, bukan jatuh pada false belief yang ujungnya justru akan membawa kita semua jatuh pada lubang yang sama. Karena seperti yang dikatakan Tuhan, kalau kita seperti itu, kita seperti orang buta yang menuntun orang buta. Jangan cepat-cepat menghakimi, jangan cepat-cepat mengharapkan orang berubah, tetapi belajar terlebih dahulu terbuka dan berubah, bertobat, melihat dari perspektif yang lebih luas, dari perspektif Tuhan, dan kemudian bersama-sama mengajak saudara-saudari kita untuk berjalan bersama, menegaskan langkah yang benar bersama-sama, communal discernment, sehingga kita terhindar dari kesalahan karena pandangan sempit atau false belief yang kita yakini mati-matian. Kita berharap dengan bantuan Tuhan, kita terus bisa bertumbuh dan tidak menjadi orang buta yang menuntun orang buta,
Tetapi orang yang sudah melihat, orang yang sudah sadar, orang yang sudah bertobat dan mengajak saudara-saudarinya untuk bersama-sama menegaskan perjalanan yang dikehendaki Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya ingin mendoakan Anda semua dan memberkati. Semoga perjalanan Anda bersama dengan saudara-saudari yang lain menjadi lebih jernih, menjadi lebih jelas karena berjalan di dalam Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang tidak pernah lelah menuntun kami. Berilah kami keterbukaan hati, ketersediaan untuk mengikuti kehendak-Mu, dan kemudian juga menyadari bahwa kami mempunyai keterbatasan. Engkaulah yang memimpin dan membimbing jalan kami. Kami siap untuk bersama-sama menegaskan jalan bersama-sama apa yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Semoga kami tidak menjadi orang buta yang menuntun orang buta, tetapi orang yang sudah melihat, sadar karena bimbingan-Mu, dan bisa mengajak saudara-saudari kita untuk berjalan bersama dalam kebenaran karena bimbingan-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami semua, keluarga dan juga niat baik kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 12 September 2025. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya hari ini. Kita bertemu kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.